Okay, class, we continue our subject with chemical bonding. Chemical bonding. So in this subject, we will discuss about the chemical bonding. Firstly, introduction, and continue by ionic bonding. In ionic bonding part, we will discuss about the electron transfer in the formation of ionic bonding, and then Lewis structure, Bohr-Haber cyclic process, and ionic compound properties. In covalent bonding part, we will discuss about Lewis structure also, but especially for covalent bonding, and then VS EPR theory, and continued by polarity of molecules. After that, we will discuss about the nomenclature of chemical compounds. It's difficult to say. Yeah? So, how we named the ionic compounds and covalent compounds. So metal bonding and molecule interaction. We'll discuss about metal interaction, molecule interaction. Oke, kita masuk yang pertama, itu chemical bonding. Chemical bonding is defined as a chemical bond in a lasting interaction between atoms, ion, or molecules that enables the formation of chemical compounds. Jadi, ikatan kimia adalah interaksi antara atom-atom atau ion atau molekul ya yang dapat membentuk senyawa kimia. So, chemical bonding formed by electron interaction. So, jadi interaksi elektron itu membentukkan ikatan kimia ya to achieve a noble gas configuration. Jadi untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Oke, interaksi elektron-elektron ini menghasilkan ionic and or covalent bond. From ionic bonding, we will discuss about how ionic compounds are formed, factor affecting the formation of ionic bonding, and also the properties of ionic compounds. In the covalent part, we will discuss about the valence bond theory, molecules orbital theory, and then based on the Bohr theory, we will discuss about the structure determination, especially for VSEPR and hybridization concept. Oke, kita lihat yang pertama, the role of electron in the formation of chemical bonding. Jadi peranan elektron dalam pembentukan ikatan kimia. Nah, oke, we already know about the elements. Elements adalah unsur ya. Unsur ada yang stabil, ada yang tidak stabil. The stable elements has electron configuration are fulfilled ya. Jadi konfigurasi elektronnya terpenuh, and then stable in the monoatomic gas form. Jadi dia stabil dalam bentuk gas monoatomik seperti H2, O2 seperti itu. Oke, nah the electron configuration is according to the octet rules. Jadi konfigurasi elektronnya sesuai dengan aturan octet ya. Is according to the octet rules. Ya, jadi terisi penuh dengan 8 elektron. Kecuali nanti exception is S2. S2 the orbital filled by 2 electrons. And then for example here noble gases such as Ar, arhenium, xenon, neon, krypton, argon, xenon, neon, krypton, and radon. Okay. For unstable elements, this element is not follow the noble gas configuration. So
they have to way to achieve the noble gas configuration. Jadi mereka tidak sesuai memenuhi apa namanya aturan tidak mencapai konfigurasi gas mulia sehingga mereka tidak stabil. Nah, untuk bisa stabil can stable by two ways. Jadi yang tidak stabil ini dapat stabil melalui dua cara. Firstly, duplet ya. Dua elektron terluar seperti atom dan seperti helium dengan nomor seperti helium. Nah, atom-atom dengan nomor atom 1 sampai 5 juga termasuk yang ke dalam ini. Ya, dia cenderung untuk duplet. Ya. Saya ulang lagi, kalau untuk yang tidak stabil, unstable elements, ya, dia apart from the noble gas. Jadi dia tidak apa namanya konfigurasi elektronnya tidak tersepenuh seperti halnya gas mulia. Nah, sehingga dia tidak stabil. Jadi kalau tidak tersepenuh itu tidak stabil. Stabil itu ketika fulfilled by electron or half fulfill. Jadi setengah penuh oleh elektron. Nah, contoh unsur-unsur ini kan stabil. Jadi dapat stabil dengan dua cara. Pertama duplet. Duplet itu berarti elektron terluar mereka adalah 2. Nah, bagaimana dengan yang memiliki 5 elektron terluar? Maka dia lebih dekat mencapai konfigurasi duplet daripada yang oktet. Contohnya helium ya. Nah, selanjutnya oktet. Nah, oktet 8 elektron valensi ya atau 8 elektron terluar seperti noble gases yang gas-gas mulia. Okay, so you can learn, you can make understanding by with definition of duplet and octet. Okay. So, and then the role of electron in the formation of chemical bonding. Tadi kita sudah jelaskan yang unstable element ya dapat mencapai konfigurasi gas mulia ya dapat mencapai konfigurasi gas mulia dengan cara yang pertama mendonorkan elektron atau dia menyerap elektron ya mendonorkan elektron atau menyerap elektron. Bagaimana mereka menyerap elektron atau menyerahkan atau menerima elektron itu tergantung dari energi ya tergantung dari energi donatur atau acceptor ya tergantung dari donate or accept. Nah, jika energi ionisasinya rendah, jika energi ionisasinya rendah, maka dia cenderung menyerahkan pasangan elektron sebenarnya. Jika energi ionisasinya tinggi, maka cenderung dia menyerap elektron. Nah, contohnya pada kasus HCl ini. HCl dia cenderung menyerap 1 elektron atau menerima 1 elektron untuk mencapai kestabilan karena dia memiliki 7 elektron terluar. Sementara sodium cenderung untuk melepaskan 1 elektron. Ya, supaya untuk dapat mencapai bentuk dalam keadaan ion. Ya, bentuk dalam keadaan ion. Nah, contohnya ini Na, sodium atom dengan konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s1. Ya, ini dari nomor atomnya. Sementara Cl35, maka Cl berakhir dengan 3s2 dengan P5. Itu menyebabkan 7 elektron terluar. 3 di S2, 2 di S2, 5 di P. Nah, sehingga nanti terbentuklah seperti ini dengan konfigurasi elektron natrium menjadi 2p6 sementara Cl 3p6 ya terus penuh. Oke, nah ini contoh-contoh ya. This is the example for donate or accept electron. For example, first A and second A block ya golongan 1 atau golongan 2A tend to donate electron. Jadi cenderung melepaskan elektron. Kalau yang 3 dan 4, some donating and accepting electron. Jadi sebagian dia menyerahkan, sebagian lagi dia menerima. Ya. Oke. Golongan 6A dan 7A dia cenderung menerima elektron.
Oke. Nah, sekarang kita masuk ionic bonding ya. Oke, ionic bonding. In ionic bonding, reaction occur between metal or non-metal. Ya, jadi reaksi terjadi antara logam dan non-logam, between metal and non-metal. Nah, metal is often release electron, while non-metal is often accepted the electron. And also ionic bonding occur by positive and negative ion, and then donate and accept electron. Both of them can be donate or accepted the electron. Ya, dia dapat menyumbangkan atau menyerahkan elektron, kemudian positif dan negatif. Ya, jadi dia memiliki kutub positif dan kutub negatif. Oke. Nah, logam metals ya donating electron. Jadi dia menyerahkan elektron. Block first until 3A. Ini accepts H ya, kecuali H. Termasuk merupakan logam yang cenderung menyerahkan elektron. Sementara pada transisi logam transisi atau transition block, golongan 4 ya, golongan 4 ini hanya yang bisa digunakan itu Sn dan Pb ya, Sn dan Pb. Nah, selain dari ini adalah non logam. Oke. Jadi yang blok 4 pada Sn dan Pb ini ya adalah senyawa-senyawa atau unsur-unsur yang dapat menyumbangkan elektron seperti halnya logam-logam yang lain. Oke, nah contohnya lihat ini ya. Semacam visual pembentukan HCl. Ya, di mana elektron itu dilepaskan dan diserap oleh si Cl. So, saya ulang lagi untuk yang ionic bonding. Ya. Ionic bonding occur between metal and non-metal. Ya, occur between metal and non-metal. Okay. And also can we say that a positive and negative ion interaction. So in ionic bonding occur donate and accept electron. So metal as the element in the ionic compounds tend to donate electron. Yeah, metal tend to donate electron. Okay, block first until 3A accept hydrogen as what do you call it, has properties to donating electron.